Dahulu kala di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang bayi yang nasibnya begitu malang. Ibunya telah tiada saat melahirkannya dan ayahnya hilang di tengah peperangan. Tak ada yang tahu siapa yang akan merawat bayi itu, namun takdir punya cara sendiri. Suatu malam yang gelap, bulan purnama bersinar terang di langit, dan angin lembut membawa aroma tanah basah di area hutan. Bayi kecil itu ditemukan di tepi sungai oleh seekor harimau putih besar. Harimau itu adalah makhluk yang sangat dihormati di hutan. Ia adalah penjaga alam dan disebut sebagai Ratu Putih. Dengan hati-hati, harimau itu menggigit kain selimut bayi itu dan membawanya ke dalam sarangnya dengan hangat di tengah hutan. Waktu berlalu dan bayi kecil itu tumbuh menjadi anak laki-laki yang lincah. Namanya Jano, yang berarti harapan. Ia belajar dari harimau putih tentang cara bertahan hidup di hutan. Harimau itu tahu cara berburu dengan sunyi, memahami bahasa angin, membaca jejak-jejak yang tertinggal di tanah. Jano juga belajar cara menghormati alam dan menjaga keseimbangan kehidupan hutan. Namun yang paling istimewa dari hubungan mereka adalah bagaimana Ratu Putih mengajarkan keberanian pada Jano. Harimau itu selalu berkata dengan suara yang tenang namun tegas, Jano, keberanian bukan tentang tidak pernah merasa takut, tetapi tentang menghadapi rasa takut itu dengan hati yang kuat. Suatu hari, desa yang berada di tepi hutan itu mengalami bencana yang sangat besar. Banjir melanda, menghancurkan rumah-rumah penduduk. Ladang yang memaksa penduduk desa melarikan diri ke hutan. Orang-orang desa yang sebelumnya takut pada hutan, kini memohon perlindungan. Namun, mereka juga membawa ketakutan terhadap makhluk buas yang ada di sana. Saat mereka tiba di tepi hutan, Janu yang telah tumbuh menjadi remaja muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya tegap dengan mata yang bersinar seperti binatang malam. Orang-orang terkejut melihat seorang manusia di tengah-tengah kawanan hewan liar, terutama seekor harimau putih besar yang berjalan di sampingnya. Jano mendekati penduduk desa dan berkata, jangan kau takut semuanya. Hutan ini akan melindungimu asalkan kamu menghormatinya. Dengan bantuan Ratu Putih dan kawanan hewan lain, Jano memandu penduduk desa ke tempat yang lebih aman di dalam hutan. Sebuah dataran tinggi yang tidak terkena banjir, ia menunjukkan cara memanfaatkan sumber daya hutan tanpa musatnya. Setelah beberapa waktu, air banjir surut dan desa mulai membangun kembali kehidupannya. Penduduk desa tidak lagi takut pada hutan. Mereka mengenalinya sebagai rumah yang penuh berkah, tempat di mana manusia dan alam bisa hidup berdampingan. Beberapa tahun setelah Janu memutuskan untuk tinggal di hutan bersama Ratu Putih di desa tepi hutan hidup damai. Penduduk desa menghormati alam dan menganggap hutan sebagai perlindungan mereka. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu hari seorang pedagang kaya dari kota datang ke desa. Ia membawa tawaran emas peras kepada kepala desa dengan satu syarat. Ia ingin buka tambang di dalam hutan. Dengan tambang ini kalian akan menjadi kaya. Desa ini tidak akan kekurangan apa-apa lagi, kata pedagang itu sambil tersenyum licik. Kepala desa dan beberapa penduduk tergoda oleh tawaran tersebut. Mereka mulai mencatatkan untuk menebang pohonan tua yang membuka jalan menuju jantung hutan, tempat Janu dan Ratu Putih tinggal. Namun, ada sebagian penduduk yang merasa ini adalah keputusan yang salah. Kita tidak bisa mengkhianati hutan yang telah melindungi kita, seru seorang wanita tua yang menghormati desa. Namun suara yang tenggelam oleh godang kekayaan yang dijanjikan pedagang itu. Sementara itu, Janu yang tinggal di tengah hutan mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Angin membawa suara-suara aneh, suara gergaji kapak dan langkah kaki manusia yang berat. Ratu Putih pun merasa gelisah. Hutan ini sedang dalam bahaya, Janu, kata Ratu Putih dengan suara berat. Manusia akan menghancurkan jika kita tidak bertindak. Janu memutuskan untuk pergi ke desa. Suatu yang jarang ia lakukan sejak ia memilih hidup di hutan. Saat tiba di sana, ia melihat perubahan besar. Banyak pohon telah ditebang di pinggir hutan dan tumpukan kayu besar berserakan. Warga desa yang dulu menghormatinya sekarang memandangnya dengan ragu-ragu. Kamu tidak mengerti, Janu, kata kepala desa. Kami melakukan ini demi masa depan desa. Dengan kekayaan dari tambang, kami bisa hidup lebih baik. Namun Janu menjawab tegas, apa guna kekayaan jika tanah kalian gersang, air kalian kering, dan udara kalian penuh racun? Hutan ini adalah hidup kalian. Jika
Jika kalian menghancurkan, kalian juga menghancurkan diri sendiri. Sayangnya, kata-kata Janu tidak mampu menghentikan rencana mereka. Maka Janu dan Ratu Putih memutuskan untuk bertindak dengan cara mereka sendiri. Malam itu, mereka mengumpulkan hewan-hewan hutan, rusa, burung, monyet, bahkan ular. Janu memimpin mereka ke perbatasan desa. Pagi hari, para pekerja yang hendak melanjutkan penebangan pohon terkejut melihat kawanan besar hewan menghadang jalan mereka. Ratu Putih berdiri di depan, menggaung keras hingga tanah bergetar. Para pekerja mundur ketakutan, dan desa menjadi gempar. Penduduk desa berkumpul di hadapan kawanan itu. Janu melangkah maju, menatap mereka dengan mata penuh harapan. Ini adalah peringatan terakhir. Katanya, hutan ini bukan milik kalian. Bukan pula milik kami. Hutan ini adalah rumah bagi semua makhluk hidup. Jika kalian tetap berusaha merusaknya, kalian akan kelihatan lebih dari yang bisa kalian bayangkan. Kata-kata Janu akhirnya menyentuh hati sebagian besar penduduk desa. Mereka mulai menyadari kesalahan mereka dan membatalkan rencana tambang. Pedagang kaya itu pun pergi dengan amarah karena rencananya gagal. Namun, tidak semua orang puas. Beberapa penduduk yang masih menginginkan kekayaan mulai memandang Janu sebagai ancaman. Malam itu, kepala desa menemui Janu di pinggir hutan. Kau telah menyelamatkan hutan, tapi kau telah membuat musuh di desamu sendiri. Aku khawatir keselamatanmu tidak lagi terjamin di sini. Janu hanya tersenyum dan berkata, hidupku adalah untuk melindungi hutan. Jika itu berarti aku harus menghadapi bahaya, aku siap. Sejak itu, Janu menjadi penjaga sejati hutan. Ia dan Ratu Putih terus menjaga keseimbangan alam, menghadapi ancaman yang datang dari luar, dan mengingatkan manusia akan pentingnya harmoni dengan alam. Penduduk desa meskipun masih ada yang ragu, belajar untuk menghormati hutan dan makhluk yang hidup di dalamnya. Dan legenda Janu terus hidup, menjadi kisah yang diwariskan kepada anak-anak desa sebagai pengingat bahwa kekayaan terbesar adalah alam yang lestari.